Tapi itu keyakinan ya, bukan mulai besok ketika saya memberi, saya akan katakan ini Tuhan yang memberikan. Ini bukan keyakinannya, ini hanya pengetahuannya. Tuhan yang kasih, Tuhan yang berikan. Begitu ada orang tanya, kenapa? Siapa yang kasih itu? Tuhan. Jelas-jelas dia yang berikan, ngomong begini kan, Tuhan yang berikan. Lalu anggap dirinya Tuhan apa ini? Itu masalah keyakinan dalam hati kita, bukan pengetahuan. Jangan berjanji bahwa mulai besok saya akan hilangkan ini itu. Tidak bisa, sebenarnya gampang. Tidak perlu itu turun 24 nabi, tidak perlu. 24 nabi ditambah Muhammad lagi terakhir. Hanya ini persoalan ini aku ini yang mau dikirim, apa yang diutus sebagai khalifah di bumi. Saking beratnya diselesaikan ini aku. Diturunkan Al-Quran secara bertahap dari Nabi Adam sampainya Nabi Muhammad, itu Al-Quran secara bertahap. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu Al-Quran semua. Taurat itu berisi syariat Islam, pastinya Musa. Taurat, syariat-syariat, hukum. Jadi kalau kita belajar Al-Quran seputar hukum-hukum saja, berarti kita belajar ilmunya Musa. Ilmu syariat Islam namanya ilmu Taurat. Jadi kalau kita belajar seputar Taurat saja, pasti bertengkar. Kenapa bertengkar? Ya Allah sendiri yang bilang, berpegang teguhlah kamu kepada Taurat. Ya, berpegang teguhlah kepada Taurat. Aku akan mendatangkan kepadamu negerinya orang-orang fasik. Allah datangkan di hadapan kita orang-orang yang fasik, orang-orang yang melanggar. Kalau kita kuasai hukum, pasti bilang, merokok lagi. Haram kena muslim merokok, haram. Minuman keras ini haram. Itu sana baca ayat di kuburan, haram. Itu sana sudah pakai jilbab, haram. Boleh terus kerjanya. Orang-orang di hadapannya menjadi sampai mati terus melanggar. Karena hukum yang dia bawa. Begitu masuk di Injil, hikmah, ilmu Injil itu ilmu hikmah. Makanya itu bahasa Injil, bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu bahasa Injil. Kayak tadi saya bilang, misalnya pernah dengar dari teman. Ya, jangan sampai katakan saya baca Injil biarnya. Ada teman bilang begini, Yesus berkata, aku akan datang ke rumahmu dan mengetuk. Aku datang mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu bagiku, maka aku akan makan bersama dia. Setelah itu, aku akan selalu bersama dia kemanapun dia pergi. Cantik sekali ayatnya, kalau kita paham. Nah, datang Tony orang pendeta macam itu. Itu Injil apa? Yesus datang ke rumahmu mengetuk. Bilang begitu kan? Iya. Saya mau tanya Pak, dari mana arahnya dia mengetuk? Dari luar rumahku atau dari dalam rumahku? Jawab. Datang mengetuk seperti apa? Ketuk pintu rumah, dari dalam atau dari luar? Saya tidak beri pilihan. Saya hanya tanya, dari mana arah datangnya dia mengetuk? Tidak bisa jawab. Karena bisa jawab, ya orang ini yang mungkin datang Yesus. Tapi kalau betul tidak datang Yesus, pasti makan bersama Yesus. Kalau makan bersama Yesus, pasti paham Al-Quran. Pasti paham Al-Quran, tidak, pasti paham. Kenapa? Makan bersama, apa itu makan bersama Yesus? Ilmu hikmah yang dia dapat. Kalau ilmu hikmah pasti paham Al-Quran. Pasti ajar saya tentang Al-Quran. Saya bilang, kita kenal Yesus kah? Saya bilang, sekarang ini kita sedang bicara dengan Yesus. Nah, rubah namanya jadi Muhammad Yesus. Ini saya curiga ini orang masuk Islam apa tidak? Informasi terakhir pindah dari Pemala pindah ke Merauke, ke Antam. Dia mau pergi umroh. Harus ganti KTP. Ganti KTP dipersulit dengan lurahnya, camatnya, mulai RT-nya, RW-nya dipersulit. Sampai hari ini saya tidak dengar beritanya. Jangan-jangan saya bilang mana ini orang tidak pernah muncul. Padahal ceritanya dia mau tinggal di Makassar, jalan-jalan ketemu untuk cerita Yesus. Bukan Allah untuk cerita Yesus, bukan itu.
Karena itu bahasa kiasan, bahasa makna, bahasa langit, ya. Itu sebenarnya benar, tapi prakteknya yang makanya kalau betul-betul ikut kepada Yesus pasti begitu Muhammad datang tidak ragu dia memang betul Muhammad. Sebagaimana pendeta siapa yang ketika Muhammad datang didatangi wahyu pertama, Khadijah mengantarnya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal. Begitu dengar bahwa ada begitu langsung katakan, betul itu. Ini nanti orang yang dijanjikan ini. Seandainya saya masih kuat, saya akan menolong dia. Dan saya bilang, kenapa? Umatnya akan umatnya akan menentang ini. Umatnya akan menentang. Tiada seorang pun yang bawa begini kecuali ditentang oleh umatnya. Jadi iya. Barang siapa yang mendapatkan ilmu ini pasti berperang dengan hawa nafsunya. Perang itu nanti perang. Masa peperangan. Ketika sudah sampai di sini, inilah masanya berperang. Di sini kita tidak tahu diri kita sombong, tidak tahu. Tidak tahu sombong ya. Apa itu cerita kuliahnya? Ternyata kalau sudah sedikit-sedikit di paling pengetahuan yang dia sembunyi sampai di sini. Lalu ada lagi teknik berikutnya, teknik menyeberang sungai. Nanti sudah menyeberang sungai, minum seteguk, menyelam satu kali, minum seteguk, baru dikatakan, pada hari ini aku tidak sanggup melawan Jalut dan tentaranya. Pada hari ini aku tidak sanggup melawan hawa nafsu. Ketika tidak sanggup melawan, datang pertolongan Tuhan. Tapi kalau masih sanggup melawan, kata Tuhan, ya lawan-lawan lagi dulu. Kalau sudah menyerah, baru datang Tuhan. Jangan mencetok, nanti berserah diri, baru ada pertolongan Tuhan. Ya. Karena ketidaktahuan tentang iman, rata-rata kita mengaku beriman. Surat 2 ayat 8. Surat 2 ayat 8. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Di antara manusia ada yang mengatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kata Allah, sesungguhnya dia bukan orang yang beriman. Di antara manusia, siapa itu yang dimaksud di antara manusia? Kalau orang tidak mengerti kitab, orang tidak tahu kitab untuk apa kita diturunkan, pasti tangannya begini. Tanya orang di antara manusia, sana Yahudi, Nasrani, Israel sana. Padahal dia tidak maksud dia ini. Tuhan sedang berbicara langsung dengan kita ini. Saya lagi mengaku beriman, padahal kata Allah, kamu tidak beriman. Untuk apa mengaku beriman? Supaya orang lain tahu, kalian tahu bahwa saya ini orang beriman juga seperti kalian, ya. Saya juga orang beriman. Untuk apa? Untuk menipu kalian. Tertipu ya. Saya ini beriman. Allah tertipu juga, ya. Tertipu juga Tuhan. Dia hendak menipu temannya dan menipu Allah. Padahal Allah itu kasih bodoh-bodoh dirinya ini orang. Jadi mengaku beriman sama dengan memperbodohi diri sendiri. Tolong dirinya. Ayat 9. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Hai orang-orang yang beriman, kata Al-Quran, coba segerakan saya lagi namanya. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, memang mana? Siapa lagi yang kafir? Katakanlah, hai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafir.